Halo teman-teman, di video ini kita akan menambahkan fitur menyimpan dan menampilkan data pengeluaran ke local storage supaya data kita tetap aman meskipun aplikasinya ditutup ya. Pertama-tama kita ke terminal, kita coba clear dulu di sini, lalu kita tambahkan package yang bernama shared preferences. Oke. Kalau udah seperti ini kita minimize lagi. Kita pakai shared preference karena ringan ya, cocok buat simpen data sederhana seperti list pengeluaran kayak gini. Terus kita langsung buat aja di sini fungsi baru ya. Di halaman kita buat fungsi baru di halaman home screen di sini. Kita bikin di sini future void save expenses asing seperti ini, final pref sama await, kita panggil shared preference-nya, lalu kita bikin seperti ini, kita simpan dia menjadi bentuk JSON ya. Expenses kita mapping expense, kita mapping seperti ini, lalu kita masukin per value-nya expense .id, terus kategori expense kategori, lalu note expenses expense note, terus juga amount ini sama juga, lalu date di sini expense date to ISO seperti ini. Terus kita tambahkan tulis. Nah, lalu kita simpan, jangan lupa disimpan ya. Di shared preference kita namanya expenses JSON encode expenses JSON. Jadi kita akan ngubah list expense-nya ini ke list map. Lalu kita encode ke JSON string, lalu baru kita simpan ke shared preference-nya. Selanjutnya kita akan ngebuat fungsi load expenses. Jadi karena tadi kita udah nge-save, sekarang kita fungsinya untuk menampilkan apa yang udah di-save ya. Kita buat di sini void load expenses asing. Terus kita bikin kayak gini lagi, panggil si shared preference get instance, lalu kita balikan lagi yang tadinya bentuknya JSON, kita balikan ke string lagi ya, string pref get string. Namanya ini harus sama ya, seperti yang udah ada di bot di sini nih, seperti itu, karena kalau enggak dia bakal error. Terus kita lakukan pengecekan, if expense string tidak sama dengan 0, maka kita akan menampung si data expense-nya itu tersebut. List dynamic decoded sama dengan JSON decode expense string, lalu kita set state. Pertama kita clear dulu semuanya ya, clear yang udah kebuang, yang udah sebelumnya sudah tidak terpakai. Jadi setiap ngeload dia bakal nge-clear expense yang udah pernah disimpan supaya tidak terjadi redundansi data ya. Terus di sini add all decoded, jadi kita map data expense, terus kita titik koma, tinggal kita isi aja datanya. Sini ID, kategori, dan juga not data
amount, wish, dan juga parse, datetime-nya di parsing dulu ya. Datetime, parse, data, date. Kurang lebih jadi seperti ini untuk fungsi load expenses-nya. Jadi saat aplikasinya dibuka, kita ngecek apakah ada data di shared preference-nya. Kalau ada, kita bakal decode JSON-nya dan rebuild list of expense-nya. Sekarang tinggal kita panggil aja fungsinya. Kita override, kita di atas saja deh. Kita ke atas lagi, di dispose. Kita kecilin. Nggak apa-apa deh, di bawahnya aja berarti. Kita override, di sini kita panggil fungsi init state. Karena dia akan dijalankan setiap awal aplikasinya itu dibuka. Load expenses gini. Kita panggil load expenses langsung saat home screen pertama kali dibuka. Selanjutnya kita akan menambahkan save expenses ini setiap kali listnya berubah. Jadi pertama kita bakal nambah pada saat nambah ya. Kita cari dulu expense add. Nah, di sini yang pertama di sini kita bakal tambahin di sini save expense. Terus juga kita tambahin juga di delete. Di sini kita tambahin save expense sama juga di edit. Nah, di edit ini kita tambahin juga di sini save expense. Oke, kurang lebih seperti itu codingannya ya. Sekarang waktunya untuk kita coba aplikasinya apakah sudah berjalan atau belum. Oke, di sini udah muncul ya. Sekarang kita coba untuk nambahin aja ya. Mungkin kita coba bisa hapus dulu yang udah ada. Kehapus. Terus sekarang kita restart aplikasinya. Harusnya sih datanya udah kosong ya. Coba restart. Oke, nggak ada ya, datanya kosong. Sekarang kita coba tambah, bikin baru. Misalkan 15.000, misalkan beli makan siang. Kita coba save. Di sini bakal muncul. Kita coba restart. Kita coba lihat apakah masih tersimpan makan siangnya, dan iya masih. Sekarang kita coba untuk editnya. Misalkan 20.000 makan siang dan es teh manis, misalkan gitu ya. Kita save. Di sini ya ke update. Sekarang kita coba restart. Apakah dia masih ada? Dan dianya juga masih ada. Oke, teman-teman, sekarang data expense kita sudah aman tersimpan di local storage. Ini artinya app kita sudah semakin mendekati aplikasi akhirnya ya. Di video terakhir nanti kita akan mempercantik tampilan dan juga belajar cara build APK biar bisa diinstal langsung di HP masing-masing. See you in the next video.